selamat pagi pemirsa. Mencuatnya kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak membuka tabir tentang harta sang ayah yang merupakan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Rafael yang dalam laporan kekayaannya memiliki harta lebih dari 56 miliar rupiah membuat publik tercengang. Lalu apakah ketika ada pegawai pajak bermasalah, masyarakat lantas boleh memboikot dan tidak membayar pajak? Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 menggugat hedonisme pejabat bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Salam sehat ya Mbak. Salam sehat. Ikut tercengang seperti publik yang tercengang dengan kasus ini, Mbak Kania, hedonisme pejabat. Nanti kita akan bahas ya, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu 3 headline Media Indonesia untuk hari ini Sabtu 25 Februari 2023. Yang pertama, sepertinya sudah ada sinyal Mbak Kania dari Wapres ya. Ya, mengirim sinyal untuk MK terkait dengan sistem pemilu, sistem proporsional terbuka. Ini bisa dimaknai seperti apa sinyal dari Wapres? Sinyal dari Wapres ini sebenarnya sejalan begitu ya, apa yang sudah disampaikan juga dalam sidang MK begitu. Jadi hanya menegaskan kembali dukungan pemerintah terhadap penerapan sistem pemilu proporsional terbuka sejalan dengan 8 parpol lainnya dan juga banyak opini masyarakat yang berkembang yang mendukung hal tersebut. Kemudian ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa sinyalmen yang disampaikan langsung oleh Wapres ini adalah sebagai sinyal ya, sinyal kepada hakim MK untuk bisa memberikan putusan dengan mempertimbangkan keinginan publik begitu ya. Dalam hal ini pernyataan itu bisa saja menjadi ada pengaruhnya gitu terhadap MK karena di sana jelas gitu ya bahwa sikap dari pemerintah itu adalah untuk mendukung sistem proporsional terbuka. Nah ini yang kemudian walaupun dikatakan memang putusan MK akan dihormati apapun gitu yang nanti akan menjadi putusannya dan bahwa tahapan pemilu sekarang sudah berjalan begitu, tapi ya paling tidak kita melihat bahwa pada 3 pemilu sebelumnya begitu sistem ini kan sebenarnya sudah digunakan gitu oleh masyarakat dan dengan menjalani sistem yang sudah ada saat ini kita bisa mengetahui siapa wakil rakyat yang dipilih yang kemudian dapat dikritisi juga kinerjanya gitu. Jadi jika kemudian MK memutuskan pemilu dengan sistem tertutup, nah ini bisa mungkin saja mempengaruhi kepercayaan publik. Iya, karena ada statement juga Mbak Kania, kalau sistem proporsional tertutup itu merupakan kemunduran demokrasi dan juga membuat masyarakat seperti memilih atau membeli kucing dalam karung Mbak Kania. Iya, betul. Jadi itu mungkin beberapa pertimbangan walaupun memang tidak bisa dipengaruhi apapun putusannya itu adalah putusan yang akan dilakukan secara independen oleh MK. Jadi kita tinggal melihat bagaimana kemudian putusan yang mudah-mudahan gitu akan mempertimbangkan segala aspek. Baik, kita tunggu nanti karena bola ada di Mahkamah Konstitusi, tetapi setidaknya pernyataan dari Wapres ini sejalan dengan pernyataan atau keinginan dari publik ya, aspirasi dari publik. Itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, berikutnya kita bahas. Yang kedua Mbak Kania, KPU gamang atur dana sosialisasi. Kenapa gamangnya Mbak Kania? Kenapa gamangnya? Iya karena memang sekarang ini bisa dikatakan masa kampanye ini kan masih tanggal nanti ya, masih bulan November tanggal 28, sementara bisa dikatakan bahwa sekarang ini kan sosialisasi sudah mulai dilakukan begitu dan sudah kelihatan ada dilakukan di beberapa tempat. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan ini terkait juga ya, kalau kemudian dikaitkan dengan adanya laporan PPATK tentang indikasi penggunaan dana ilegal untuk pendanaan pemilu, yang kemudian menjadi pertanyaan di publik, apakah kemudian masa sosialisasi ini pendanaannya dan apa yang kegiatannya dan pendanaannya itu apakah perlu diatur atau tidak. Kemudian dari KPU mengatakan bahwa ya sejauh ini ya, saya tidak tahu gitu ya, sejauh ini KPU mengatakan bahwa sosialisasi diperbolehkan dan tidak akan ada aturan tambahan. Kenapa tidak ada aturan tambahan Mbak Kania? Karena tidak ada cantolannya. Tidak ada cantolannya. Tidak ada cantolannya dalam undang-undang pemilu. Jadi bagaimana mereka kemudian bisa membuat aturan yang tidak ada cantolannya. Jadi dari KPU mengatakan seperti itu. Baik, sudah ada statement tersebut dari KPU. Kita lihat bersama nanti ya bagaimana prosesnya karena masa sosialisasi juga sesaat lagi ya Mbak Kania. Iya. Berikutnya kita akan lihat headline Media Indonesia yang ketiga yang juga sejalan dengan tema editorial Media Indonesia hari ini Sabtu 25 Februari 2023.
yakni bawa perkara Rafael ke ranah hukum. Menq atau Menteri Keuangan kan sudah mencopot ya makanya jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Kemudian juga yang terbaru Rafael mundur dari ASN. Nah, ini apakah belakangan ya, setelah kemudian dicopot, belakangan mundur begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah berhenti hanya sampai di situ? Apakah berhenti sampai di sini sudah cukup bahkan ya atau harus ke ranah hukum? Ya, yang pasti harus ditelusuri lah ya gitu. Yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah, karena kan sudah ada beberapa statement yang mengatakan tidak sesuai dengan profil. Harta kekayaan yang dilaporkan oleh Rafael ini tidak sesuai dengan profil. Kemudian perlu ditelusuri gitu. Apakah sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Artinya keaslian dari harta kekayaannya itu memang perlu ditelusuri lebih lanjut. Dan jika memang ada indikasi, ya sebaiknya dibawa ke ranah hukum seperti itu. Jadi aparat penegak hukum itu ada beberapa pihak juga dari KPK yang mengatakan bahwa siap gitu untuk memanggil Rafael. Nah, ini terkait dengan klarifikasi perihal LHKPN yang saat ini juga banyak dibicarakan di publik. Dan kemudian juga adanya permintaan untuk klarifikasi soal kepemilikan ada Rubicon dan juga Harley Davidson begitu. Karena tidak tercantum ya. Karena tidak tercantum begitu. Yang ini kemudian juga harus ditanyakan mengapa tidak tercantum begitu. Apalagi kemudian Rubiconnya sendiri ini berdasarkan juga dari apa yang disampaikan oleh polisi ternyata menggunakan plat nomor palsu ganda, dan tidak membayar pajak kendaraan, mobil mewah tapi tidak bayar pajak dan menunggak ternyata begitu. Jadi ini banyak sekali simpulnya sebenarnya kasus ini gitu. Banyak simpulnya ya. Dan kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya, termasuk juga ini sejalan dengan editorial Media Indonesia menggugat hedonisme pejabat. Ini kan apa ya, masyarakat juga jadi bingung bahkan ada kalau kita lihat, bukan bingung sih, geram ya di media sosial, jangan-jangan uang pajak kita digunakan nih untuk hedonisme pejabat makanya dan akan berpengaruh kepada kepercayaan publik untuk membayar pajak. Iya, itu yang kemudian sebenarnya pertama-tama yang perlu diapresiasi adalah langkah tegas dan langkah cepat gitu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Seperti yang kita ketahui kemarin Menteri Keuangan melakukan konferensi pers khusus untuk menanggapi soal kasus ini dan kemudian berujung pada pencopotan dari pejabat eselon 3 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan gitu, Ditjen Pajak. Jadi ini adalah unit yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menerima pajak. Jadi unit yang tidak main-main yang kemudian juga dikatakan oleh Menq kemarin pada saat konvers, integritasnya itu perlu dijaga. Tidak boleh dihianati apalagi dicuri gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang timbul adalah ya kan keaslian dari harta kekayaan yang disinyalir, bukan disinyalir, dilaporkan bahkan gitu ya per Desember 2021 kemarin itu sebesar 56 miliar rupiah begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan seperti yang disampaikan oleh Menq untuk mencopot Rafael dari jabatannya untuk kemudian diselidiki terlebih dahulu gitu. Nah, tapi kan belakangan kita ketahui Rafael ternyata juga mengundurkan diri sebagai ASN gitu. Nah, tapi ini bukan perkara sepele. Jadi forum ini hanya ini untuk menyoroti kembali begitu ya, bahwa ini bukan perkara sepele karena ujung-ujungnya ini kan terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak gitu yang tadi disampaikan oleh Eva. Jadi sebenarnya yang perlu juga dilihat adalah sistem pengawasan yang sudah berjalan selama ini, baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana memastikan kasus ini tidak terulang kembali jika seorang RAT bisa lolos, ya kan? Bagaimana dengan pengawasan selanjutnya? Bagaimana? Nah, itu menjadi pertanyaan publik juga, makanya. Itu menjadi pertanyaan publik karena ya memang terlalu mahal harganya jika kasus ini lewat begitu saja, begitu karena terlalu terkait mahal dengan kepatuhan membayar pajak tersebut, begitu yang kemudian juga ramai diungkapkan oleh masyarakat. Baik, terlalu mahal harganya kalau peristiwa ini atau kasus ini dilewatkan begitu saja, maka kita harus bahas juga ya, Mbak Kania. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia menggugat hedonisme pejabat. Menggugat hedonisme pejabat. Apakah ketika ada pegawai atau pejabat pemerintahan yang mengurusi soal pajak bermasalah, masyarakat lantas boleh memboikot tidak membayar pajak? Pertanyaan itu mengemuka hari-hari ini pasca terungkapnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak, Mario Dendi Satrio, terhadap seorang remaja bernama Kristalino David Ozora. Kasus penganiayaan secara biadab yang dilakukan di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari itu sendiri kini sudah ditangani polisi. Mario juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka
Namun buntut dari kasus itu rupanya panjang. Seperti membuka tabir tak elok tentang harta dan kata henti-hentilah publik mengutuk, mengecam, mencerca laku jahat dan laku pamer anak pejabat itu. Bahkan sampai pada satu titik kemarahan yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan di negeri ini. Muncul sinisme, apa pentingnya masyarakat taat membayar pajak kalau uang pajak itu justru dipakai untuk melanggengkan hedonisme pejabat dan keluarganya. Dengan sedemikian besar magnitude dan kemungkinan ekses yang bakal muncul dari persoalan itu, amat wajar dan pantas bila Menteri Keuangan Sri Mulyani pun geram. Ia tentu cemas kelakuan satu anak buahnya akan membuyarkan semua capaian kinerja gemilang pendapatan pajak yang tahun lalu melampaui target. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Sebagai responsnya, ia menggelar konferensi pers Jumat 23 Februari lalu untuk menjelaskan sikap tegas institusinya sekaligus mencopot Rafael dari jabatannya. Ia juga memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memeriksa harta Rafael. Kabar teranyar, Rafael mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Keputusan cepat dan tegas Menkyu tentu perlu diberi apresiasi. Namun jelas persoalan tak berhenti di situ. Rafael sangat mungkin bukan satu-satunya pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang punya kekayaan melimpah dan mencurigakan. Akan tetapi, untuk satu kasus saja kecolongan, bagaimana mau mengawasi banyak orang? Kinerja pengawasan internal patut dipertanyakan. Bagaimana sesungguhnya evaluasi berkala dari Inspektorat Jenderal? Bukankah ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang bisa dipelototi setiap waktu untuk melihat adakah ketidakwajaran antara pendapatan serta profil pegawai dan kekayaan yang dilaporkan? Begitu juga publik mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang setelah kasus mencuat baru menyatakan bakal memeriksa harta kekayaan Rafael. Padahal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah mengirimkan laporan harta kekayaan Rafael ke KPK sejak 2021 lalu setelah menemukan transaksi keuangannya yang mencurigakan dalam jumlah besar. Forum ini ingin mengingatkan bahwa kasus ini jelas tidak sepele karena sudah pasti akan berimbas pada kepercayaan publik. Lokalisasi masalah mesti segera dilakukan agar tak melebar dan membuat jatuh kredibilitas institusi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pajak. Bagaimanapun pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Ia patut dijaga agar tak terjerembab. Salah satunya dengan merawat kepercayaan masyarakat sehingga mereka tetap mau dan taat membayar pajak. Ini pekerjaan rumah yang tidak ringan buat pemerintah dan Kementerian Keuangan pada khususnya. Pemirsa, kita jeda dulu. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami tunggu partisipasi Anda dan tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini menggugat hedonisme pejabat, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan. Selamat pagi Pak Pahala. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Iya, dengan Eva di studio. Pak Pahala, sebelumnya KPK menyatakan akan segera memanggil Rafael. Kapan tepatnya Pak Pahala?
Minggu depan ini kita udah panggil gitu, tapi pada saat yang sama juga kita koordinasi dengan inspektoratnya Kementerian Keuangan, karena kan di sana juga lagi diperiksa, jadi supaya nggak double-double, karena ada beberapa yang kita udah punya hasil pemeriksaan 2019 gitu, jadi kita koordinasi. Tapi yang pasti minggu depan pasti kita undang ke KPK. Sudah ada tanggalnya? Ya tergantung kesediaan, jadi juga kan bisa bilang saya ada apa gitu, kan ini panggilan bukan yang harus ditepati sekali gitu. Kita belum tahu dia bisa apa enggak, tapi kira-kira Rabu atau Kamis. Rabu atau Kamis minggu depan ya. Pak Pahala, kita soroti soal LHKPN Pak. Ada yang tidak dicantumkan di LHKPN, yakni mobil dan juga motor mewah tidak tercatat di LHKPN. Kok bisa Pak Pahala? Ada yang tidak dilaporkan. Biasanya kenapa seorang pejabat tidak melaporkan barangnya, misalnya mobil dan motor mewah? Kalau tidak mencantumkan itu memang salah satu tujuan dari pemeriksaan kita. Tapi kalau dalam kasus Pak Rafael gitu tidak dicantumkan mobil dan motornya, kita sudah cek plat nomornya ke Samsat, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, bukan nama istrinya, bukan nama anaknya. Jadi dia sah saja bilang, loh ini bukan punya saya, makanya saya nggak cantumkan. Karena dokumennya tidak bilang itu punya yang bersangkutan anak atau istrinya. Baik. Jadi bukan nama keluarganya ya Pak, tapi nama siapa yang tercantum? Nama orang lain. Kita juga nggak tahu hubungannya apa, nanti kalau klarifikasi kita tanya. Karena dokumennya memang bukan nama dia, tapi kok dipakai anaknya terus. Baik. Apakah juga ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa laporan LHKPN yang bersangkutan atau Rafael asal-asalan, Pak Pahala? Kita pernah periksa 2019, gitu ya. Kita klarifikasi juga dan hasilnya kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Sejauh ini asetnya itu diperoleh ada tahun 98, yang terakhir seingat saya 2006 gitu. Jadi ada kenaikan itu karena kenaikan nilainya, sebagian besar asetnya properti gitu ya. Jadi sampai 2019 kita periksa, kita cek juga ke BPN, perbankan segala macam, tidak ada harta yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan secara dokumen. Jadi kita bisa bilang sebenarnya sampai 2019 itu sejauh ini kita tidak menemukan ada harta yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu kita datang, tapi kita bilang ini mesti dilihat asalnya dari mana, gitu kan? Bukan melapor saya punya misalnya harta 100 gitu, yang harus kita dalami kan dengan profil Anda, gitu ya, gaji berapa, tunjangan berapa, pendapatan. Kok bisa beli 100? Nah itu yang kita akan klarifikasi minggu depan. Baik, itu yang akan diklarifikasi. Dan sebelumnya juga apakah betul sudah ada laporan dari PPATK kepada KPK soal transaksi yang tidak wajar, tidak sesuai dengan profil dari Rafael? Ya, 2012 disampaikan oleh KPK ke teman-teman penindakan, dan itu informasi rutin ya, bukan hanya bersangkutan. Banyak orang dilaporkan gitu, itu berdasarkan transaksi keuangan. Sampai sekali transaksi keuangan ini macam-macam gitu kan, ada yang pinjam uang, mungkin ada yang segala macam lah gitu. Tapi kita tidak lanjuti itu, makanya 2019 kita periksa laporan yang bersangkutan mulai tahun 2014 sampai 2019. Jadi kita periksa 5 tahun ke belakang. Gitu. Merespon itu ya yang 2012. Gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada yang tidak dilaporkan. Poinnya sebenarnya bukan soal dia lapor apa enggak sekarang. Kalau yang bersangkutan tuh udah masalah yang berikut ya. Dari mana datangnya gitu, karena lihat profilnya. Baik, dari mana atau asalnya ya. Pak Pahala, ini kan sebetulnya juga ada pengawasan di internal ya, di Jen Pajak. Kalau masyarakat sebutnya ini kebobolan dalam mendeteksi harta para aparatnya. Apakah KPK juga mengindikasikan atau menilai bahwa ini bukti masih lemahnya satuan pengawasan intern atau internal lembaga pajak? Setuju, benar Pak gitu. Ini kita senang sebenarnya, bukan senang karena ada kasus ini. Ini sekali menunjukkan gimana sebenarnya desainnya itu atasan masing-masing mengawasi bawahan. Karena kita kasih akses kan bawahannya ini loh, LHKPN-nya gitu. Atasannya lagi mengawasi yang bawahannya. Selanjutnya begitu. Jadi memang kalau dibilang ya kebobolan mungkin iya, tapi maksud saya gini, Satuan Pengawas Internal atau aparat pengawas internal pemerintah itu salah satu tugasnya yang belum dilakukan secara serius, yaitu mengawasi harta kekayaan. Bahkan di undang-undang kan dibilang
Kalau dia tidak lapor, itu yang memberi sanksi itu atasannya. Tapi coba kita lihat di media, karena ada orang yang terang-terangan bilang saya nggak mau lapor, dan atasannya nggak ngapa-ngapain juga. Yang kedua, kalau dia melapor tidak benar, itu atasannya yang pertama harus memberi sanksi. Apalagi dia melaporkan yang harusnya ada, dia laporkan tidak ada. Jadi 3 hal itu kita bilang itu fungsinya. Fungsi dari atasannya, di samping fungsi dari pengawas internal. Tapi benar, itu menunjukkan memang masih perlu perbaikan banyak untuk penguatan fungsinya. Baik, sedikit lagi Pak soal profil. Ini kan masyarakat juga mau pertanyakan ya, sebagai ASN eselon 3, terus LHKPN-nya 56 miliar, apakah wajar Pak kalau dari KPK sendiri menilainya gimana? Wajar tidak LHKPN dengan profilnya? Kalau kita bilang profil itu yang normal. Misalnya istrinya tidak bekerja gitu, anak dalam tanggungan pastilah. Tapi istri tidak punya penghasilan, yang bersangkutan hanya dari pemerintah, gaji, tunjangan dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak. Tapi jangan lupa di LHKPN itu dikasih keleluasan. Misalnya yang pertama, kalau ada penghasilan dari istri, itu boleh dicantumkan terus. Jadi bisa jadi beberapa ASN nilainya tinggi kalau kita lihat kan misalnya bekerja atau berusaha atau apapun itu. Yang kedua, kita sebut juga ada waris gitu. Kan boleh dapat warisan. Harus dicantumkan juga. Nah, ini bisa membuat kalau profilnya tidak cocok, taat di KPK langsung bilang, wah ini mencurigakan. Nah, kita saja. Biasanya dari penghasilan istri, dari waris, bahkan dari hibah. Atau orang lain beri hibah itu baik dengan akta maupun tidak akta. Kalau 3 itu nggak ada, baru kita lakukan pemeriksaan. Baik, sebelumnya ada statement Pak Pahala dari juru bicara KPK Ali Fikri bahwa ada peluang yang bersangkutan ini akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bagaimana peluangnya? Kita lagi ngobrol juga internal gitu, sekali lagi ini kan supaya jangan duplikasi gitu ya. Nanti kita periksa untuk LKPN-nya, lantas ada TPPU dari Kementerian Keuangan. Kan diperintahkan Ibu Menteri untuk mendalami, itu kan tujuannya sebenarnya sama. Ini datangnya dari mana? Kalau dilaporkan dokumennya udah lengkap. Nggak ada yang dilaporkan, semua sudah dilaporkan. Tapi kan yang penting sebenarnya dengan profil beliau, gitu kan, yang harus kita lihat. Ada nggak pendapatan lain ya segala macam. Jadi yang kita bisa bilang sih sebenarnya di internal KPK kita ngobrol dan ke Kementerian Keuangan Senin Direktur LKPN kita akan ketemu dengan Pak Irjen untuk tukeran data dan menentukan kemana perginya gitu. Karena di KPK kan kita pegang surat kuasa. Jadi kita bisa cek lagi banknya, cek lagi ke BPN, ke bursa, ke asuransi, kemanapun karena surat kuasa bilang memberi hak kepada kita untuk mencek ini kemana saja gitu. Nah yang kita nggak pikir ada itu di inspektorat. Tapi inspektorat bisa mendalami informasi lain gitu ya, dari timnya, dari temannya, atasannya gitu. Kita nggak. Jadi kira-kira itu tukerannya yang kita pikir sinerginya sangat bagus kalau terkoordinasi, samping buat balik dipanggil sana sini kan. Baik, Pak Pahala tadi sempat singgung nggak soal instrumen pengawasan. Nah, instrumen pengawasan apa lagi Pak dari Kementerian Keuangan, kemudian Ditjen Pajak yang bisa digunakan untuk memperkecil celah-celah manipulasi pelaporan harta kekayaan para pejabatnya atau aparatnya? Jadi desainnya sebenarnya atasan langsung itu mengawasi, melihat pergerakan, atasan langsung yang tahu gaya hidup. Nah ini sebenarnya indikator yang paling pas tuh kalau atasan langsung. Karena kan dia boleh lapor 3 miliar, 30 miliar, atau 300 miliar, tapi kan gaya hidup sehari-hari atasan yang lihat. Lantas ada lagi aparat pengawasannya, kayak inspektorat. Tapi ada satu lagi yang kita sedang dorong kuat itu ya masyarakat. Ya kayak begini nih masyarakat. Kita sediakan e-announcement supaya masyarakat juga awas. Kalau ada pejabat ngomong, segera cek kekayaannya, gitu ya kira-kira itu. E-announcement ini kita buka memang untuk masyarakat bisa lihat. Saya sudah sering sekarang kalau apapun itu hakim segala macam selalu investigasinya apa. Nah kita pikir ini baik untuk membandingkan. Kalau masyarakat lihat sehari-hari dia tidak pakai itu, tidak pakai kendaraan itulah misalnya gitu. Dan dicek nggak ada, nah itu mekanisme yang kita bilang persis dilaporkan supaya kita bisa segera gitu dan kita klarifikasi ke yang bersangkutan. Pak Pahala, artinya pengawasan ini bukan hanya untuk aparatnya atau pejabatnya, tetapi juga keluarganya ya? Karena yang flexing ini kan anaknya, Pak Pahala.
Betul. Ini yang kita sebut wajib lapor itu sebenarnya yang bersangkutan, istri dan anak dalam tanggungan. Jadi 3 ini kita anggap satu kesatuan karena rekeningnya pun semua harus dilaporkan misalnya gitu. Jadi anggap satu kesatuan. Jadi pengawasan itu ya benar gitu, istrinya kayak apa, anaknya kayak apa, yang dalam hal ini ya masyarakat mengawasi anaknya. Gitu. Jadi kita bilang ini persis desain pengawasan masyarakat yang kita bayangkan. Baik, terima kasih Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Pahala. Pemirsa, kami harus jeda dulu untuk headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Kania dan juga pemirsa, saat ini sudah tersambung beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan. Iya, selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Metro TV. Pagi Pak, silahkan Pak Sukarwan. Begini Mbak, saya singkat saja. Pertama, sebetulnya ini kecolongan ini Kementerian Keuangan, pengawasan di Dirjen Pajak selama ini bagaimana? Semestinya kasus Gayus dulu kan menjadi perhatian besar, jangan sampai terulang kembali. Ini terulang. Yang kedua, apapun meskipun terlambat, langkah Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan sudah tepat, langsung copot itu pejabat. Yang ketiga, sebetulnya laporan PPATK dan KPK ke Kejagung tentang laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN itu sudah dilaporkan cukup lama, tapi Kejagung tidak ada follow up. Yang keempat, ini tidak memberi contoh sebagai pejabat publik yang semestinya semua hartanya dilaporkan, membayar pajak, sementara rakyat kecil takut belum membayar pajak. Nah, yang selanjutnya, usut tuntas kasus ini jangan mau diajak damai. Yang keenam, yang terakhir, ini semua terjadi karena satu, orang sudah tidak menghargai Pancasila, tidak ada penataran Pancasila, P4. Ini kan sila kedua, butir keempat tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini anaknya kan semena-mena menghakimi sendiri. Butir kelima, Pancasila. Butir ke-8 dari sila kelima, tidak bergaya hidup mewah. Ini kalau 36 butir Pancasila diajarkan kembali seperti zaman P4 di zaman Soekarno. Ayam tentrem negara ini kan pelajaran pendidikan moral Pancasila di SD, SMP, SMA sudah tidak ada. Pancasila sudah tidak ada. Kalau dulu zaman saya kuliah orang dikatakan tidak berpancasila sudah malu sekali. Baik. Ini luar biasa ini. Pak Sukarwan, singkat saja. Pak Sukarwan, tadi Anda sampaikan ini contoh buruk pejabat pajak. Pak Sukarwan, tetap percaya untuk bayar pajak tidak? Ya tetap percaya kalau kami orang-orang sekitar kami sebagai orang yang cukup berpendidikan, artinya lebih ada wawasan, selalu mengedukasi taat warga negara yang baik kan taat pajak. Baik.
Baik, terima kasih Pak Sukarwan. Kita senang juga ya Mbak Kania, masih ada masyarakat yang percaya untuk bayar pajak karena di media sosial ada kekhawatiran dari masyarakat kalau membayar pajak bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang memanipulasi seperti itu ya Mbak Kania. Jangan sampai kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak tergerus karena kasus ini. Berikutnya kita sapa Ibu Ong Meiwa dari Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pegawai pajak memanipulasi kekayaannya. Seharusnya dia memberikan contoh. Jangan sampai kekayaannya yang berlimpah lalu dipamerkan. Nah sekarang dengan kejadian Mario, kan akhirnya merembet kemana-mana sampai pegawai pajak akan diperiksa. Sedangkan si Rafael ini tahun 2012 LHKPN itu kan KPK sudah mengawasi. Lalu kenapa sekarang KPK tidak menindaklanjuti? Dengan adanya LHKPN, seorang pejabat Mbak Eva, Mbak Kania, itu harus melaporkan mau punya apa, harta yang berlimpah, tetap harus dilaporkan. Nah aneh, mustahil juga seorang pajak tidak bayar pajak dengan kekayaannya. Mobil mewah, lalu motor gede. Apakah ini pantas sebagai pegawai pajak yang eselon 3 Mbak Eva? Nah inilah harusnya. Sistem pengawasan di tubuh pajak juga harus ditingkatkan. Kan kita ada KPK Mbak. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Nah tentunya pengawasan ini harus diperketat, tidak umbar kekayaan Mbak. Ibu mau nanya, pegawai negeri yang umpama pejabat 1, pejabat 2 sampai menteri, itu gajinya standar Mbak. Lalu kalau sekarang hartanya berlimpah, pertanyaannya dari mana? Apakah dia bisnismen atau harta daripada kekayaan orang tuanya? Nah inilah saatnya Ibu Sri Mulyani dengan gembor-gembor masyarakat harus bayar pajak. Kenapa di tubuhnya Ibu Suryani tidak bayar pajak? Kita jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meiwa. Berikutnya Ibu Ipung dari Bali. Selamat pagi Ibu Ipung. Pagi Mbak Eva, pagi Mbak Kania. Pagi, orang pajak, ngemplang pajak itu berupa apa judulnya Mbak? Mungkin kalau nggak ada kasus Mario ya Mbak, mungkin Rafael nggak akan terungkap. Saya apresiasi dengan Ibu Menteri saat ini yang berani tampil ke depan dan mengatakan untuk copot jabatannya. Tapi apakah sudah benar ada pengawasan yang luar biasa di dalam pajak? Sepertinya pajak kita ini atau uang rakyat yang dikelola oleh bendahara negara, ya kata Ibu Menteri, sudah benar apa enggak? Kalau pengawasannya hanya kepada atasannya saja atau di Kementerian Keuangannya saja. Kita tahu bahwa di LHKPN sudah memberikan laporan melalui ke KPK tahun 2012 kan, tapi kenapa tidak tindak lanjut? Jangan-jangan antara 3 lembaga ini termasuk 1 orang ini tahu sama tahu kalau tidak ada kasus yang menjadi atensi masyarakat, mungkin Rafael tenang-tenang aja. Jadi yang ingin saya berikan masukan kepada negara, perlu adanya pengawasan dari eksternal, tapi bukan dari lembaga pajak orangnya gitu. Jadi di lembaga pajak itu sebenarnya banyak sekali mafia. Mbak, saya kasih contoh 1 saja ya. Mungkin ini yang belum terungkap. Di Ditjen Pajak dari dulu di daerah bahkan mungkin sampai pusat banyak sekali pajak-pajak insektor sama negara yang berdasarkan pajak tanah, bumi dan bangunan. Itu kadang dikapling-kapling oleh orang tuh karena ada mafianya, Mbak. Begitu 15 tahun atau 20 tahun diputihkan menjadi tanah milik orang yang bayar pajak. Akhirnya orang yang punya tanah. Awalnya akhirnya kehilangan tanah. Ini yang tidak pernah terungkap di dalam Ditjen Pajak. Jadi jangan sampai pengawasannya hanya atasannya aja. Kalau atasnya kok kan bagaimana bisa terungkap, Mbak? Jadi perlu adanya pengawasan dari eksternal, yaitu orang-orang yang benar-benar kritis, idealis, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi harus dengan kekuasaan, yang tidak harus lagi dengan harta. Inilah yang perlu mengawasi mereka. KPK, saya juga sudah apatis kok sama KPK, saya juga punya laporan mereka tidak lanjutin, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Ipung dari Bali.
Baik, ya Mbak Kania, tadi apresiasi disampaikan oleh para penelpon kepada langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengambil langkah tegas ya kepada Rafael. Tetapi hal lain yang juga disoroti, ya masyarakat juga geram ya Mbak Kania, kok ada ya pejabat pajak yang seperti ini, dan ini bisa menimbulkan efek negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap membayar pajak. Termasuk juga ini merupakan contoh buruk pejabat pajak Mbak Kania. Iya betul sekali, yang terakhir Ibu Ipung tadi ya yang mengungkapkan kegeramannya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dicarikan jawabannya begitu ya. Menarik tadi kan kita sempat mewawancari Pak Pahala dari KPK mengungkapkan ada sejumlah fakta baru begitu, misalnya soal dokumen kepemilikan Rubicon dan juga Harley Davidson yang ternyata bukan atas nama sang anak Mario begitu, atas nama orang lain yang kemudian itu nanti akan ditanyakan. Menarik juga apa yang disampaikan oleh KPK tadi, Pak Pahala mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2019 itu sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada apa-apa gitu. Nah artinya kemudian kita bertanya bagaimana dengan 2 tahun terakhir begitu, apalagi kalau kita 2021, 2022, 2023 ya, 3 tahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini, apalagi tadi juga dari jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ada penambahan nilai kekayaan sampai dengan 35 sekian triliun begitu ya selama 35,6 miliar rupiah. Miliar, mohon maaf, 35,6 miliar rupiah selama 10 tahun terakhir. Nah ini kan soal kewajaran tadi, soal asal usulnya begitu ya. Kalau kita melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pemirsa kita, ini kan semuanya bentuknya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kemudian harus dijawab. Kalau kita bicara soal pengawasan, gitu tadi dari KPK jelas-jelas mengatakan ini kayaknya kecolongan nih. Ada juga tadi dari pemirsa yang mengatakan bahwa ini ada kecolongan juga nih. Bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Nah, kalau pengawasan secara internal kan sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri begitu. Ada tiga layer begitu. Tidak hanya atasan, tetapi juga di unit kepatuhan di masing-masing eselon, dan kemudian juga di eselon 1 kemudian juga ada inspektorat gitu. Jadi ada sebenarnya 3 layer. Nah yang terakhir kemudian yang juga disebutkan dan disampaikan oleh Pak Pahala adalah bagaimana masyarakat juga bisa menjadi bagian dari pengawasan, dan itu juga yang kemudian diajak. Ada ajakan dari Bu Menteri gitu ya. Makanya. Ada sistem whistleblower sebenarnya di mana kemudian masyarakat apabila melihat ada sesuatu yang terindikasi mencurigakan dan lain sebagainya dan tidak sesuai dengan aturan bisa melapor tanpa harus memberikan identifikasi. Jadi artinya namanya whistleblower itu kan kita tidak perlu memberitahu identifikasi kita, tapi paling tidak ada laporan yang masuk gitu. Ada beberapa hal memang yang harus diperbaiki, ada beberapa pertanyaan yang memang menimbulkan kegeraman akhirnya begitu ya, bahwa awal mulanya kasus ini kan adalah kasus penganiayaan loh gitu, jangan lupa gitu, bahwa kemudian ternyata setelah diteliti lebih lanjut anak ini ternyata punya kebiasaan pamer harta yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaan demi pertanyaan kemudian terungkaplah kasus ini begitu ya. Yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan valid adalah jangan-jangan kalau tidak menjadi atensi dari masyarakat tidak akan terungkap mengenai pejabat pajak eselon 3 ini yang punya harta kekayaan sedemikian rupa dan sebenarnya dilaporkan setiap tahunnya. Sebenarnya seberapa jauh sih kewajaran dari profil begitu, karena kan tadi juga menjadi pertanyaan dari Pak Pahala. Ya, yang kita tanyakan juga tapi kita tidak mendapatkan jawaban yang konkret sebenarnya wajar atau tidak ketika kita melihat ada seorang pejabat eselon 3 melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara loh per 2021 itu sebesar 56, sekian 1,1 miliar yang bahkan selisih sedikit dengan Menteri Keuangan. Dan lebih kaya dari Presiden Joko Widodo makanya. Iya, dan lebih kaya dari Dirjen Pajaknya. Itu wajar atau tidak? Kalau masyarakat melihatnya secara kasat mata menimbulkan pertanyaan, ada kecurigaan. Nah ini yang kemudian harus dijawab dan harus tuntas gitu. Ada Pak Soekarwan yang mengatakan harus tuntas gitu. Betul. Dan harus ada perbaikan, bagaimana memperbaiki pengawasan secara internal maupun secara eksternal. Kalau saya melihat dari apa yang sudah disampaikan, lagi-lagi kita memberikan apresiasi ya kepada Bu Menteri begitu ya. Yang kemarin kita lihat dalam konvers juga berkaca-kaca, sangat sedih emosional. Juga Mbak Kania, karena memang pencapaiannya sudah baik, pencapaiannya sudah baik ini. begitu ya, yang kemudian sampai mengatakan ada sebuah statement yang cukup keras yang disampaikan oleh Bu Menteri, mengatakan apa yang dilakukan oleh RAT dan keluarganya ini kan karena satu unit, tadi Pak Pahala sudah menjelaskan yang harus diawasi tidak hanya soal si pembayar pajak tapi juga satu unit yang berkaitan dengan si pembayar pajak, keluarganya, istrinya, anaknya yang menjadi tanggungannya begitu. Nah ini yang kemudian juga harus diawasi. Nah tapi artinya
tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Artinya memang harus ada perbaikan ke depan, apakah itu dari sisi pengawasan internal, bagaimana pengawasan dari eksternalnya, partisipasi dari masyarakatnya itu juga dibutuhkan. Bahkan sekarang sistemnya juga sudah dibuat untuk supaya masyarakat bisa melapor secara anonim loh. Ya, ini saya baca ya Mbak Kania, masyarakat bisa melaporkan saluran pengaduan Kemenq Hotline 134 atau situs www.wise.kemenq.go.id atau bisa telepon 529707777 dan kode etik.pajak.go.id. Ini khusus Ditjen Pajak. Sudah ada sarananya, nanti kita lihat apakah ada laporan-laporan berikutnya ya Mbak Kania ya. Dan ada sebenarnya laporan yang sudah masuk dan sudah ditindaklanjuti begitu oleh Kementerian Keuangan yang kemudian juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri kemarin gitu. Saya tidak tahu persis gitu angkanya. Ini ada datanya Mbak Kania. Pengaduan ternyata semakin meningkat tiap tahun. 2020 ada 128 pengaduan, 2021 174, kemudian 2022 185 dan itu sudah ditindaklanjuti ya. Jadi ada kesadaran juga begitu dari pihak masyarakat untuk melapor. Tapi yang paling utama ini adalah soal menjaga integritas. Baik, nanti kita akan bahas lagi Mbak Kania soal menjaga integritas dan juga kepercayaan publik untuk membayar pajak. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bahkan ya kalau kita lihat kasus ini kan berawal dari penganiayaan ya, penganiayaan Mario kepada David. Sebelum kita lanjutkan tentu kita doakan semoga David bisa segera pulih ya Mbak Kania. Dan dari kasus ini kemudian terungkaplah siapa Mario, karena Mario ternyata suka flexing Mbak Kania di media sosial. Ada jejak digital. Dijelaskan flexing itu maksudnya apa? Nah, flexing itu adalah suka pamer kekayaan Mbak Kania. Iya, pamer harta kekayaan. Saya teringat sih ada satu masa ya, ini ada satu masa di mana waktu itu flexing ya. Awal mulanya kita tahu soal istilah flexing ini adalah ketika kita melihat ada begitu banyak pihak yang beramai-ramai melakukan pamer harta gitu di media sosial gitu. Mungkin pada waktu lebih banyak di kalangan selebritas begitu dan kemudian dari Ibu Menteri sempat menanggapi itu kalau tidak salah tahun kemarin gitu ada statement dari Ibu Menteri yang menanggapi soal kebiasaan untuk flexing ini, mengatakan bahwa sebenarnya senang kalau ada yang flexing di media sosial karena kemudian bisa didatangi oleh petugas pajak untuk memastikan soal kepatuhan gitu ya, soal apakah masyarakat yang memang memiliki harta kekayaan anggaplah fantastis begitu ya, mereka juga sudah menjadi taat pajak, membayar pajak atau tidak? Iya, begitu. Nah, kemudian ini agak sedikit ironis saja begitu ketika melihat bahwa sekarang itu dilakukan oleh salah satu yang notabene adalah bagian dari keluarga Kementerian Keuangan begitu. Nah, ini yang Ditjen Pajak. Tapi sekali lagi kemudian kita apresiasi bahwa langkah tegas kemudian dilakukan begitu ya oleh Bu Menteri ketika diteliti lebih lanjut ternyata sang anak ini adalah anak dari seorang pejabat pajak yang kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sudah sesuai dengan profil atau tidak ketika kita melihat laporan harta kekayaannya juga fantastis begitu ya. Apakah ini wajar atau tidak? Pertanyaan yang sebenarnya kemudian dari Bu Menteri mengatakan legitimate. Nah, kemudian ada sebenarnya keseriusan gitu yang diperlihatkan untuk memeriksa lebih lanjut harta. Nah, ini yang berulang kali kemudian disampaikan juga oleh Pak Pahala yang tadi kita wawancara dari KPK bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah asal usulnya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, bahwa asal usul harta kekayaan. Jadi sekali lagi nih ya, ini untuk menggarisbawahi tidak ada yang salah dengan kaya gitu ya. Tidak ada yang salah, itu semua itu aspirasi semua manusia begitu untuk menjadi kaya. Tapi bagaimana caranya? Apalagi ini penyelenggara negara. Bahkan mereka setiap tahun itu diwajibkan untuk melaporkan gitu, untuk declare gitu harta kekayaannya. Dan sampai dengan sejauh tahun 2019 KPK sudah menyatakan sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan. Apakah kemudian ada tindak lanjut atau tidak? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apalagi belakangan kita mendengar PPATK mengatakan tahun 2021 ada transaksi mencurigakan gitu terkait dengan Rafael ini. Nah, ini yang kemudian kita ingin tahu gitu sampai dengan ujungnya akan seperti apa hasilnya. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal pajak, pejabat pajak apalagi, ini kan kita bicara soal integritas. Makanya kita melihat bagaimana kemudian Bu Menteri dengan jajaran Kementerian Keuangan ini secara serius gitu melakukan konferensi pers gitu dan benar-benar menunjukkan bahwa kasus-kasus ini tuh memang tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja. Dilakukan pemeriksaan secara serius gitu terhadap Rafael yang sudah dicopot dari jabatannya dan sekarang malah justru mundur gitu sebagai ASN. Nah,
integritas ini menjadi penting karena ya itu tadi ini Kepercayaan kan masyarakat. terkait kepercayaan masyarakat karena di lain sisi masyarakat dituntut untuk taat membayar pajak gitu ya. Tapi di lain pihak kita melihat ada pejabat pajak yang bergelimang harta, apakah sudah sesuai dengan kewajaran atau tidak, apalagi ketika melihat salah satu anggota keluarganya juga tersandung kasus penganiayaan dalam hal ini ya. Itu juga kemudian yang disoroti oleh salah satu penelpon begitu ya, bagaimana bisa seorang anak muda begitu, ada video yang viral gitu yang kemudian beredar melihat ada perbuatan yang di luar nalar juga. Iya, sangat gitu kejam bahkan ya. Kita kembali soal integritas dan juga kepercayaan masyarakat. Nah, ini kan ada kemungkinan kepercayaan masyarakat tergerus. Bahkan kita sudah lihat di media sosial, masyarakat banyak yang tidak percaya makanya bagaimana mengembalikan ini semangat Ibu Sri Mulyani, semangat Indonesia untuk betul-betul bisa membayar pajak gitu. Oh iya, langkah tepat sudah dilakukan. Paling tidak misalnya sekarang ya Rafael sudah dicopot dari jabatannya dan sebenarnya dicopot dari jabatannya untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan asal-usul atau keaslian dari harta kekayaannya gitu ya. Dan ini juga tidak hanya akan dilakukan secara internal, pemeriksaan secara internal, tapi juga melibatkan PPATK dan KPK dalam hal ini. Walaupun tadi Pak Pahala mengatakan agar pemeriksaan ini supaya tidak tumpang tindih akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu begitu, pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Inspektorat dan kemudian akan pemeriksaan seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh KPK dan juga PPATK gitu dalam hal ini yang dilibatkan. Jadi semua pihak sebenarnya terlibat. Yang perlu dipastikan adalah ada ujungnya, ada hasilnya gitu. Harus ada penjelasan. Bahkan tadi di awal salah satu headline di media Indonesia itu juga mengatakan bahwa kalau bisa ya dibawa ke ranah hukum jika terindikasi memang ada pelanggaran. Yang pasti ada, kalau ini benar-benar pendapat pribadi begitu ya, kalau kemudian ada keseriusan untuk karena kita bicara ini juga yang disampaikan oleh Bu Menteri ya, untuk mengawasi ada sekitar 70.000 pegawai di Kementerian Keuangan, ini bukan tugas yang mudah. Memang itu 70.000 ini baru satu yang ketahuan karena atensi dari masyarakat gitu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, memang harus ada perbaikan. Nah, perbaikannya seperti apa itu yang ditunggu dan itu yang kemudian menurut saya bisa saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat gitu terhadap Kementerian Keuangan dalam hal ini Dijen Pajak, di mana kemudian di satu sisi masyarakat juga dituntut untuk taat membayar pajak begitu ya. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat mereka jadi tidak percaya. Tapi saya rasa maksudnya integritas ini juga yang sangat disadari begitu oleh Ibu Menteri. Integritas yang sangat disadari, kemudian perbaikan dan juga pengawasannya itu yang paling penting ya, bahkan ya pengawasan bukan hanya ke pejabatnya saja, tetapi keluarganya, istri dan juga anaknya ya. Iya, betul. Ya, soal flexing tadi gitu ya, soal kegemaran pamer harta dan lain sebagainya, asal bisa dipertanggungjawabkan, ya sebenarnya tidak masalah begitu ya. Bahwa kemudian tadi terungkap juga, ini informasi terbaru begitu, Rubicon dan Harley Davidson itu bukan atas nama dari sang anak gitu, atas nama orang lain gitu. Kok bisa ya, itu yang akan ditelusuri ya, itu yang akan ditelusuri oleh KPK asal usulnya, kemudian kita akan apakah sengaja atau tidak gitu kan, itu yang harus kita lihat. Baik, masih banyak pertanyaan sebetulnya, bahkannya itu mewakili pertanyaan publik, nanti akan diusut oleh KPK, kemudian internal juga. KPK rencananya akan memanggil yang bersangkutan Rafael pada minggu depan, kemungkinan Rabu atau Kamis, kita nantikan bersama ya bahkannya, dan kita juga nantikan proses hukumnya karena yang bersangkutan yakni putranya Mario sudah ditahan, dan kita doakan sekali lagi untuk David yang menjadi korban penganiayaan bisa segera pulih ya makanya. Ya, dan juga jangan lupa ada sistem whistleblower sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya. Silahkan lapor. Silahkan lapor. Silahkan lapor kalau ada yang flexing ya. Makanya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, dalam forum ini kita ingin mengingatkan bahwa kasus Rafael bukanlah kasus sepele karena kepercayaan publik terhadap lembaga pajak kita yang jadi taruhannya. Lokalisasi masalah harus segera dilakukan agar tidak melebar dan membuat jatuh kredibilitas institusi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di TV.